Kabut asap ini sudah berlangsung selama belasan tahun, bahkan hingga hari ini belum selesai juga nih, meskipun udah berbagai upaya dikerahkan untuk mengatasinya. Benar sekali, apalagi negara-negara tetangga kita juga sebenarnya sudah memberikan bala bantuan ya, Sakti ya? Ya, betul sekali. Dan kamu kebayang nggak kalau harus tinggal di kota yang berselimut kabut kayak gitu? Wah, tidak pernah terbayang, Sakti, bagaimana saya harus menjalani kehidupan di tempat seperti itu ya. Tapi ternyata juga ada teman-teman yang pekerjaannya ini justru harus tetap siap dan juga sigap ketika ada peristiwa semacam ini. Dan semuanya ini dirangkum dalam Diana Mau Nanya. Kejadian luar biasa kabut asap yang terjadi di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah akhirnya membawa Yana ke kota ini untuk bertugas. Tapi gak cuma Yana aja nih yang harus bertugas dikala kabut asap ini menyerang kota ini. Tapi ada beberapa profesi lain yang juga sama harus tetap bertugas ketika bencana ini terjadi. Hampir 3 bulan bencana kabut asap melanda wilayah Sumatera dan Kalimantan. Aktivitas warga di daerah tersebut pun terganggu. Bahkan kabut asapnya menyebar hingga ke negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, hingga Thailand. Dan berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sekitar 40 juta jiwa terpapar kabut asap. Ya, Tommy, dan salah satu kawasan yang terdampak cukup parah adalah Provinsi Kalimantan Tengah di tempat yang ditugaskan ini. Setiap tahunnya memang udara yang jauh dari kata sehat tentu saja jadi tantangan. Bahkan angka indeks standar penyembar udara di sini sempat menyentuh 2000. Padahal ambang batas berbahaya ada di angka 500. Gimana, Dan? Segmen berapa kita? Segmen 1 ya? Oke. Nah, kalau lihat Yana Live Report mungkin agak aneh ya pakai masker, tapi ini semua demi menjaga kesehatan karena kabut pekat banget di sini. Yuk kita siap, Dan. Iya, kesehatan emang jadi faktor yang harus diperhatikan. Beban moral jadi contoh yang baik bagi penonton juga jadi pertimbangan. Pasalnya, dampak kabut asap yang nggak bisa dianggap enteng harus tetap diwaspadai. Untuk jangka pendek, partikel udara yang ada pada asap bisa menimbulkan infeksi saluran pernapasan atau ISPA dan iritasi. Sedangkan jangka panjangnya bisa menimbulkan penyakit kronis seperti penyakit paru obstruktif kronik, penyakit jantung, bahkan stroke. Salah satu teman Yana yang juga bertugas di sini adalah Pratiwi Kusuma. Tak kurang dari 10 hari, Tiwi harus berkutat dengan pekatnya kabut asap Palangkaraya. Kesini cuma 4 sampai seminggu gitu. Pertama kali datang itu udah sesak nafas, terus batuk-batuk, dan juga yang pasti udaranya panas ya kan. Kita bisa bayangin kalau keluarga yang memang punya anak kecil, bahkan yang punya bayi, itu gimana rasanya mereka bernafas dengan udara yang nggak bagus kayak gini. Meski terus bertugas, kesehatan jadi hal yang terus dia perhatikan. Tak terbiasa menghirup udara berbahaya, Tiwi menyiasatinya dengan berbagai cara. Kita keluar udah bawa 1 dus air mineral, bebas minum ketika ada kesempatan, pokoknya kemana-mana pun kita bawa minum. Persiapan yang dilakukan Tiwi emang gak berlebihan. Pasalnya dari data yang Yana dapet nih, 2 bulan ini angka pasien ISPA di Provinsi Kalimantan Tengah terus meningkat. Dari 9.819 kasus pada bulan Agustus, naik menjadi 16.894 kasus pada bulan September lalu. Kalau udah gini, para pekerja medis harus siap menghadapi serbuan pasien. Para pekerja medis merupakan salah satu unsur yang paling penting ketika bencana kabut asap ini terjadi. Karena bagaimanapun juga, kesehatan masyarakatlah yang paling terancam dari keberadaan bencana kabut asap ini. Beginilah suasana siang hari di Rumah Sakit Doris Silvanus akhir Oktober lalu. Kabut asap sudah masuk ke segala ruang.
Dan kabut tentu saja menambah nuansa temaram di rumah sakit milik pemerintah ini. Disinilah pasien rujukan dari berbagai daerah di Kalimantan Tengah bermuara. Pada akhirnya, kesiapan para pekerja medislah yang paling dibutuhkan warga. Kalau sebagai petugas medis nih yang melayani masyarakat, kesehatan masyarakat, suka dukanya seperti apa sih, Dok? Di musim kabut asap ini gitu. Yang pasti sih suka dukanya, pertama orang bisa ngungsi, petugas kesehatan harus standby. Ya, jadi apapun namanya, karena apalagi ini kejadian luar biasa, darurat asap, maka kita malah disuruh lebih standby lagi dari yang biasanya. Lebih dengan, apalagi dengan membentuk tim brigade siaga bencana di emergensi harus ada. Gitu. Jadi kita standby dalam tempo 24 jam, siap. Kebijakan pemerintah Kalteng untuk menggratiskan biaya berobat pasien akibat kabut asap membuat para pekerja medis di sini bekerja ekstra keras. Ada kesulitan khusus nggak, Dok, ketika harus melayani pasien gitu di tengah kabut asap ini? Rintangan apa aja sih yang dihadapi? Oh pasti, ya pasti. Pertama, kalau dari kita sendiri juga kan harus butuh kewaspadaan sama peningkatan daya tahan tubuh, ya harus lebih, sensenya harus ditingkatkan. Yang kedua, tingkat keparahan dari pasien kan meningkat. Misalnya yang biasanya asma, serangannya lebih berat lagi kalau datang ke UGD, apalagi bagian emergensi. Yang ketiga, kalau pasien lebih berat datang ke UGD, keluarga kan lebih panik tuh, lebih panik. Biasanya itu stresornya yang lebih tinggi kepada kita, minta ditangani lebih cepat. Kabut asap merugikan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ekonomi terganggu, pendidikan terbengkalai, dan kesehatan harus tergadaikan oleh bencana yang datang hampir tiap tahun. Bermanfaat bagi orang lain merupakan tugas yang harus diemban oleh para jurnalis maupun para medis. Namun demikian, kesehatan masing-masing pribadi juga harus terus dipelihara nih supaya tetap sehat, apalagi tengah gempuran kabut asap seperti ini. Demikian Yana Munanya hari ini. Kalau ada pertanyaan yang pengen Yana tanyain, mention aja ke @Yana Munanya. Nanti Yana tanyain ke Yana selalu Munanya.